Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ria. Bagaimana kabar Ananda hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai produksi massal yang sudah kalian catat di pertemuan sebelumnya. Oke, kompetensi dasar yang harus dicapai itu 3.12, yaitu menerapkan proses produksi massal dan melakukan produksi massal. Jadi kalian diharapkan melakukan produksi massal pada kompetensi ini. Dan indikator pencapaian itu menjelaskan tahapan proses produksi massal, apa-apa aja tahapnya. Kemudian mengidentifikasi proses produksi massal dan melakukan produksi massal. Lalu, apa itu produksi massal? Nah, produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda. Misalnya, ubi yang hanya mungkin 5.000 1 kilo, maka dijadikan kerupuk ubi, ya. Keripik ubi yang harganya itu bisa 60.000 1 kilo, jadi menambah nilai guna. Nah, produksi yang jumlah sangat besar tadi itu namanya adalah produksi massal, ya. Ini contohnya, gambarnya adalah produksi massal masker yang sangat dibutuhkan pada saat sekarang. Mungkin penerapan produksi massal. Jadi dengan efektif itu caranya diterapkan untuk mengurangi biaya produksi. Jadi kalau 1 dengan 10 buatnya, biaya produksinya kan lebih sedikit. Kalau makin banyak, makin sedikit biaya produksinya. Kemudian meningkatkan kualitas produk, segera merespon permintaan, dan memungkinkan inovasi produk yang mempercepat produksi produk. Jelas kalau massal pasti lebih cepat. Kemudian rancangan produksi massal. Dalam merancang sebuah produksi massal itu harus ada bangunannya dulu, alatnya, dan perkakasnya, ya. Jadi dalam rancangan itu yang kamu rancang harus ada tempatnya di mana, alatnya apa, dan apa-apa saja perkakas pendukungnya, ya. Nah, apa saja keuntungan produksi massal? Yang pertama, tinggi tingkat produksi, mengurangi waktu siklus. Tinggi utilisasi, ya. Utilisasi ini artinya peralatannya tinggi, jelas, ya. Kemudian operator kurang terampil yang diperlukan. Ya, kalau membuat baju, kalau sistem butik ya pasti lebih terampil daripada sistem garment. Kemudian rendah proses inventarisasi dan manufaktur, biaya per unit rendah. Lalu karakteristik produksi massal, ini ya, standarisasi, urutan produk, kemudian dedicated mesin, ya, mesin yang dibutuhkan, memiliki kapasitas produk lebih tinggi. Misalnya kalau produksi baju biasa pakai gunting biasa, ya. Kalau pakai dedicated mesin itu ada khusus mesin pemotong yang bisa sekali potong itu 100 lembar kain misalnya gitu. Besar volume produk dan sorter, waktu siklus produksi. Jadi sorter lebih singkat waktu siklus produksinya. Ya. Misalnya untuk pakan kalau tidak ada mesin pengeringnya lebih lama daripada mesin pengering. Lebih rendah dalam persediaan proses, ya. Jadi prosesnya lebih singkat. Seimbang, sempurna, ini produksi. Kemudian perencanaan produksi dan kontrol mudah. Kemudian tahapan produksi massal, yaitu perencanaan produksi suatu kejadian yang mempertimbangkan suatu proyek atau organisasi dapat mengikuti dan menentukan bagian proyek yang akan diikuti selama periode tertentu. Nah, kegiatan proses produksi itu ada 3 macam. Ada manual,
semi otomatis dan otomatis. Yang manual itu dengan tangan, biasanya kerajinan tangan. Ya, ukiran itu nggak bisa pakai mesin, pakai tangan. Dan semi otomatis. Semi otomatis berarti ada bantuan mesin, misalnya roti itu ada mixer, blender, kemudian dicampur dan lain sebagainya. Dan otomatis ya, itu mesin robot biasanya yang membuat snack misalnya atau biskuit itu dari pencampuran, kemudian dia mencetak, lalu mengeringkan, kemudian packing langsung pakai mesin. Dan dalam penyusunan rencana produksi massal harus memperhatikan karakter produk, ya, kemudian tingkat kesulitannya, permintaan masyarakat, komponen dan bahan harus disiapkan, tata cara dan urutan pengerjaan produk dan biaya produksi yang diperlukan. Oke, dalam perencanaan itu ada dua macam, sifat umum dan sifat perencanaan produksi. Sifat umum itu perencanaannya bersifat jangka panjang, misalnya letak pabriknya di mana, ya, kemudian alat-alat tambahan apa saja, ya, itu dimasukkan dalam perencanaan bersifat umum. Kemudian perencanaan produksi itu langsung pada produksinya, bahannya di mana, dari mana datangnya bahannya, ya. Kemudian packingnya itu adalah perencanaan produksi. Dan rencana produksi yang biasa digunakan perusahaan apa saja? Ada 10 langkah. Yang pertama mengidentifikasi produk yang akan dibuat. Jadi tentukan dulu produknya apa, kemudian mengidentifikasi alat, mesin, bahannya, kemudian mengidentifikasi tenaga kerja, menyusun urutan kerja, pembagian kerja, perintah kerja, dan target waktu. Menyusun dan menata lokasi dan punya produk, menyiapkan alat dan bahannya, kemudian memulai produksi sesuai SOP, memperhatikan keselamatan kerja, memulai sesuai alur kerja dari awal sampai akhir, dan mengemas produk akhir. Nah, ini 10 langkah ini sangat penting untuk membuat rencana produksi massal. Proses persiapan alur dalam produksi massal, penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan perkakas, mobilisasi personalia. Jadi ditempatkan tenaga kerja itu sesuai dengan keahliannya. Pembelian material, ya, di mana yang murah, yang bagus, ya. Kemudian pembagian pekerjaan, berapa bagian sesuai dengan keahlian juga. Kemudian ada skema proses produksi. Nah, ini Ibu contohkan skema proses produksi mie instan. Tepung dan bahan lainnya yang diaduk, dicampur, dimixing, kemudian dipres. Setelah dipres, adonan tadi dibuat untayan mie, kemudian dikukus, lalu dipotong, digoreng, lalu didinginkan dan dikemas terakhir. Nah, ini merupakan skema proses produksi mie instan. Nanti Ibu tugaskan kalian membuat skema proses produksi yang lain, ya. Nah, inilah tugasnya. Yang pertama, buatlah 2 skema proses produksi massal bidang perikanan seperti yang Ibu contohkan tadi. Yang kedua, buatlah rencana produksi suatu produk dengan sistematika dan nama produknya. Misalnya nama produknya nugget fish, gitu. Manfaatnya apa? Nugget yang manfaatnya menambah gizi bagi anak-anak yang kurang suka makan ikan. Misalnya seperti itu. Alat dan bahan beserta harga. Ya, silakan di list apa saja alatnya, misalnya dandang harganya berapa. Dan tahapan produksinya. Tahapan produksinya mulai dari adonan, ya, pencampuran sampai nanti packing. Skema alur kerja seperti yang tadi, skema proses tadi, ya. Dan waktu yang diperlukan untuk pembuatan produk. Berapa lama kira-kira? Misalnya 1 hari itu bisa membuat sekian kilo gitu. Kamu harus memperhatikan dalam membuat produknya berapa, ya. Kemudian terakhir pembagian kerja. Jadi dibutuhkan berapa tenaga kerja untuk membuat rencana produksi ini. Nah, tugas itu diserahkan dalam video minimal durasinya 3 menit dan Ibu menerima dalam bentuk link YouTube. Ya, kira-kira